Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lucia Putri, NIM 18130000234. Saya dari kelas 4 PGSD 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pengelolaan kelas. Model-model pengelolaan kelas. Model-model pengelolaan kelas yaitu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa atau peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam model-model pengelolaan kelas ini, salah satunya itu penataan ruang kelas. Dari penataan ruang kelas itu termasuk juga pengaturan tempat duduk. Menurut Novan Ardiwiani tahun 2013, formasi tempat duduk itu ada 11, yaitu 1. Formasi tradisional atau konvensional, yaitu siswa berpasangan dalam satu meja. 2. Formasi auditorium. 3. Formasi chevron. 4. Formasi kelas bentuk U. 5. Formasi meja pertemuan. 6. Formasi konferensi. 7. Formasi pengelolaan terpisah. 8. Formasi tempat kerja. 9. Formasi kelompok untuk kelompok. 10. Formasi lingkaran. Dan 11. Formasi periperial. Ada 11 formasi pengaturan tempat duduk. Yang pertama yaitu formasi tradisional. Formasi tradisional adalah formasi yang biasa kita temui dalam kelas-kelas tradisional yang memungkinkan para siswa duduk berpasangan dalam satu meja dengan 2 kursi. Kelebihan dari formasi tradisional ini yaitu siswa mampu dijangkau oleh pandangan guru, kelas tampak lebih teratur dan rapi, dan guru dapat mengawasi dari depan. Sedangkan kekurangan dari formasi ini yaitu guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang ada di belakang. Siswa yang tempat duduknya di belakang tidak dapat menerima pelajaran secara maksimal. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Bentuknya itu seperti auditorium atau panggung atau melengkung, yaitu meskipun bentuk auditorium menyediakan lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif, namun hal ini dapat dicoba untuk mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional atau tradisional. Kelebihan dari formasi ini yaitu mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional atau tradisional, sedangkan kekurangannya yaitu lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Chevron mungkin bisa sangat membantu dalam usaha mengurangi jarak di antar siswa maupun antar siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, formasi kelas bentuk huruf U. Formasi kelas bentuk huruf U sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat mereka antusias untuk mengikuti pelajaran. Dalam hal ini, guru adalah orang yang paling aktif dengan bergerak dinamis ke segala arah dan langsung berinteraksi secara langsung, sehingga akan mendapatkan respon dari peserta didik secara langsung. Lalu selanjutnya nomor 5, formasi meja pertemuan. Biasanya diselenggarakan di tempat-tempat pertemuan dan seminar, baik di hotel maupun gedung pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok tersebut mempunyai meja pertemuannya sendiri-sendiri. Selanjutnya nomor 6, formasi konferensi. Formasi konferensi ini sangat bagus digunakan dalam metode debat saat membahas suatu permasalahan yang dilontarkan oleh pendidik atau guru, kemudian membiarkan para peserta didik secara bebas mengemukakan beberapa pendapat mereka. Untuk bisa membentuk formasi konferensi, meja yang harus digunakan adalah meja panjang yang didekatkan satu persatu dalam bentuk memanjang persegi panjang. Selanjutnya nomor 7, formasi pengelompokan terpisah atau breakout groupings. Jika ruangan kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi di mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan kelompok tersebut berjauhan sehingga tidak saling mengganggu, tetapi hendaknya dihindari penempatan ruangan kelompok-kelompok yang kecil terlalu jauh dari ruangan kelas supaya mudah diawasi. Selanjutnya nomor 8 yaitu formasi tempat kerja.
Formasi tempat kerja tepat jika dilakukan dalam lingkungan tipe laboratorium, di mana setiap siswa duduk pada satu tempat untuk mengerjakan tugas, tepat setelah didemonstrasikan. Formasi selanjutnya yaitu yang ke-9, formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok adalah formasi di mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran panjang. Bisa juga membuat beberapa meja dijadikan satu menjadi meja panjang, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Susunan ini memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada aktivitas kelompok. Formasi yang ke-10 yaitu formasi lingkaran. Formasi lingkaran adalah formasi yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi ini digunakan untuk melakukan pembelajaran dalam satu kelompok, di mana guru memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu yang ke-11 yaitu formasi periperial. Jika guru menginginkan siswa memiliki tempat untuk menulis, hendaknya menggunakan susunan periperial, yakni meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok. Pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama, pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan model-model pengelolaan kelas. Proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan membuat motivasi belajar siswa meningkat, sehingga siswa juga lebih memahami pembelajaran. Kedua, formasi ruang kelas yang tadi ada penataan atau pengaturan tempat duduk yang ada 11. Ketiga, peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Menurut pendapat Suparlan tahun 2006 yang mengatakan bahwa guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan meningkatkan alat evaluasi pendidikan yang akan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek manajemen kelas, dan dasar-dasar kependidikan. Lalu dalam pengaturan model-model pengelolaan kelas ini ada kendala guru dalam mengimplementasikannya. Ada 3 kendala, yaitu 1. Saat membagikan siswa dalam kelompok, ada siswa yang tidak mau satu kelompok. 2. Ada siswa yang sulit diatur, di mana jika guru meminta untuk duduk atau berpindah tempat, beberapa siswa cenderung acuh atau mengacuhkan perintah dari guru. Lalu yang ketiga, sulit untuk mengondisikan siswa. Mengubah formasi tempat duduk. Lalu ada upaya juga yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Ada 3, yaitu yang pertama, guru tidak memaksakan formasi kelompok yang telah dibuat jika siswa memang tidak nyaman. 2. Siswa yang masih sulit diatur sesering mungkin ditegur dan dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. 3. Saat mengubah formasi tempat duduk, guru akan lebih banyak bergerak, dalam arti tidak terlalu mengharapkan siswa untuk menggeser kursi dan meja.